Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua subscriber. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan dalam menjalankan setiap aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari sahabat subscriber yang bertanya terkait permasalahan hukum, yaitu pertanyaannya adalah, bolehkah motor yang masih kredit atau kendaraan bermotor yang masih kredit untuk digadaikan? Boleh atau tidak? Dasar hukumnya apa? Konsekuensi hukumnya apa apabila digadaikan? Akan saya jawab dalam video selengkapnya. Namun sebelum dilanjutkan, seperti biasa, yuk teman-teman yang belum subscribe agar subscribe terlebih dahulu. Baik teman-teman, ini pertanyaannya dari salah satu sahabat subscriber, yaitu apakah kendaraan bermotor yang masih dalam keadaan kredit atau masih nyicil atau belum lunas lah, bahasa yang mudah dipahaminya, itu boleh atau tidak untuk digadaikan? Baik, akan saya jawab dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, apabila kita memiliki kendaraan bermotor seperti kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4, kemudian kita terpepet kebutuhan, misalkan butuh dana, butuh biaya, kemudian kita berniat untuk menggadaikan kendaraan bermotor, yang mana kendaraan bermotor itu masih keadaan kredit atau masih cicil dan belum lunas ke perusahaan pembiayaan. Nah, apabila kita ingin menggadaikan kendaraan bermotor kita yang masih kredit, maka pertimbangkanlah matang-matang. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang fidusia, itu seorang debitur atau kita nih yang nyicil motor, yang nyicil mobil ke leasing, itu di dalam pasal 36 kita tidak diperbolehkan mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi jaminan fidusia. Dan apabila kita melanggar pasal tersebut, maka kita dapat berpotensi terjerat pidana penjara maksimal 2 tahun dan juga denda maksimal 50 juta. Tidak berhenti sampai di situ, kita juga sebagai debitur yang menggadaikan motor kita yang masih kredit, nah selain dapat berpotensi terjerat dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang fidusia, kita juga sebagai debitur yang menggadaikan kendaraan bermotor kita yang masih kredit tersebut, kita juga berpotensi terjerat pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, di mana ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Nah, selain daripada kita yang menggadaikan kendaraan bermotor tersebut yang masih kredit tadi kepada pihak ketiga, kepada orang lain, nah orang yang menerima gadai tersebut juga dapat berpotensi terjerat pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penadahan, apabila si orang kedua tersebut atau yang menerima gadai tadi mengetahui bahwa motor kita yang kita gadaikan kepadanya itu masih kredit ke leasing atau ke perusahaan pembiayaan. Nah, di dalam pasal 36 Undang-Undang 42 tahun 99 tentang fidusia itu memang di situ disebutkan kita tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kendaraan ataupun objek benda yang menjadi jaminan fidusia itu untuk digadaikan, dialihkan, ataupun juga dijual atau disewakan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur atau dari pihak leasing atau dari pihak perusahaan pembiayaan. Nah, berarti dengan demikian ada celah bahwa kendaraan bermotor yang masih kredit itu bisa untuk digadaikan asalkan sepengetahuan tertulis dari pihak kreditur atau dari pihak leasing atau perusahaan pembiayaan. Memang kalau melihat dari pasal tersebut ada kemungkinan bisa untuk digadaikan, namun tentunya persyaratannya sangat ketat. Nah, di tengah masyarakat hal seperti ini masih sering terjadi, yang mana motor ataupun juga kendaraan bermotornya masih kredit, kemudian juga digadaikan kepada temannya, kepada saudaranya, ataupun juga kepada tetangganya. Nah, hal tersebut memang sangat banyak terjadi di tengah masyarakat. Maka pihak leasing ataupun juga pihak kreditur itu memiliki hak untuk melaporkan kita kepada pihak kepolisian terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang fidusia tersebut. Oleh karena itu, bijaklah apabila kita ingin menggadaikan kendaraan, maka pastikan kendaraan kita itu sudah lunas
kemudian juga BPKB dan surat-suratnya lengkap, dan barulah bisa untuk kita gadaikan dengan aman dan juga dengan nyaman. Baik, jadi kesimpulannya, kendaraan bermotor ataupun juga benda yang menjadi jaminan fidusia itu secara hukum dan aturan tidak boleh untuk digadaikan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur ataupun leasing ataupun juga perusahaan pembiayaan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan dalam video edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.